Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan berjumpa kembali dengan saya Anto Hendri SAI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 42 1 Atap Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, saya juga tidak sendirian, nanti akan ditemani oleh Ibu Eperianti SPD selaku guru bahasa Indonesia dan guru IPA. Beliau berasal dari SMP Negeri 42 1 Atap Kerinci, Provinsi Jambi. Pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Eka, apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu sampaikan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas. Apa tujuan kita melakukan hal ini, Bu? Tujuannya untuk mengevaluasi dan mengetahui proses dalam pembelajaran yang nantinya Ibu sampaikan di dalam kelas. Tujuannya ya supaya Ibu mempersiapkan lebih awal supaya nanti dalam proses pembelajaran yang Ibu sampaikan di dalam kelas nanti bisa berjalan lebih baik dan lebih efektif dan lebih sangat-sangat terbaik bagi peserta didik. Begitu ya. Baik, di sini saya akan menanyakan Ibu ya, pertama-tama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu capai di dalam kelas nanti? Ya, sebenarnya terima kasih Pak. Di sini saya mempunyai 3 tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Terus tujuan saya yang kedua, peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf pada teks observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Terus tujuan saya yang terakhir atau yang ketiga, peserta didik mampu menulis rangkuman teks observasi dengan memperhatikan pilihan kata, terus perlengkapan struktur teks laporan dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, ejaan yang tepat. Begitu Pak tujuan yang akan saya terapkan nanti. Baik Bu, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, sekarang area pengembangan pembelajaran tersebut yang ingin Ibu lakukan atau yang ingin Ibu capai dalam observasi itu seperti apa? Ya, baik, kalau untuk misalnya area pengembangan saya menggunakan 2, yaitu pertama pengetahuan, terus yang kedua keterampilan. Kalau untuk yang pengetahuan ini adalah siswa mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Terus yang kedua di area keterampilan yaitu mampu menulis rangkuman, menuliskan kata atau kalimat yang ada pada laporan teks observasi. Begitu Pak untuk area pengembangannya. Baik Bu, jadi area pengembangan itu ia akan dicapai itu pada area pengetahuan dan area keterampilan pada siswa Ibu ya. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pengembangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas, baik dalam bentuk strategi pembelajarannya, mungkin juga dari model pembelajarannya, ataupun dari segi bentuk metode pembelajarannya. Ya, baik, kalau untuk strategi yang saya gunakan adalah saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian baru saya melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan serta keaktifan siswa di dalam kelas tersebut. Seterusnya untuk model yang saya gunakan dalam proses pembelajaran yaitu model berbasis masalah atau problem based learning.
Dan untuk metode yang saya gunakan yaitu saya menggunakan metode diskusi kelompok. Terus kalau untuk IPA-nya saya melakukan eksperimen dan tanya jawab, dan juga saya memberikan penugasan kepada siswa. Nah, demikian Pak kalau untuk strategi yang saya gunakan. Jadi basic learning ya Bu ya. Ya, Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan dari dalam kelas itu menggunakan proses pembelajaran diferensiasi ya. ya, Kemudian Ibu integrasikan dengan proses pembelajaran emosional, sosial emosional Iya. ya. Baik, dengan menggunakan metode pembelajaran problem basic learning. Dan juga Ibu menggunakan metode diskusi kelompok Ibu. Kemudian Ibu memberi penugasan dan terakhir Ibu istilahnya memberi tanya jawab kepada siswa Ibu ya. ya betul. Nah, sekarang Bu, saya ingin tanya lagi, kira-kira media apa yang Ibu gunakan di dalam proses pembelajaran di dalam kelas Bu? Ya, baik kalau untuk masalah media pembelajaran, saya menggunakan beberapa macam media. Contohnya seperti laporan hasil observasi, terus kemudian LKPD atau lembar kegiatan kerja siswa. Terus juga saya menggunakan PowerPoint dan lebih penting lagi itu tidak ketinggalan menggunakan laptop. Nanti dari situ siswa lebih bisa memahami dalam proses pembelajaran. Demikian Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik. Nah, kemudian Bu, kira-kira kapan Ibu melakukan kegiatan tersebut Bu? Apakah di hari apa, mungkin kelas berapa, atau jam keberapa Bu yang bisa Ibu lakukan Bu? Ya, nah kebetulan sekali Pak. Pada minggu ini saya mendapat jadwal itu hari Sabtu yang bertepatan pada jam 1.2 yang bertepatan di kelas 8. Begitu Pak. Nah, jadi di hari Sabtu depan di kelas 8 di jam 1.2 Ibu ya. Saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam ruangan atau di dalam kelas nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi Ibu atau kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian kita akan melakukan Bu ya percakapan terakhir ya Bu ya. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nanti akan didampingi dengan pengajar praktik gitu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini Bu, kira-kira dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang bisa Ibu ambil dari perbincangan kita hari ini? Ya, baik Pak, dari perbincangan kita hari ini, saya sangat banyak sekali mendapatkan gambaran strategi apa yang saya gunakan dalam proses pembelajaran, terus media apa yang saya gunakan nanti, itu sudah merupakan suatu yang akan saya siapkan dari sekarang. Mungkin itu hal yang saya miliki merupakan gambaran dari percakapan kita pada hari ini. Demikian Pak. Baik Bu, terima kasih waktunya hari ini Bu sudah bersedia berbincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi Bu. Ya. Dan kita bertemu kembali di kegiatan observasi kelas di hari Sabtu depan Bu ya. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi atau kegiatan pasca observasi nanti Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat